Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif DBHCHT untuk kesejahteraan masyarakat. Memang ini sesuai dengan temanya untuk kesejahteraan masyarakat. Bagaimana meyakinkan bahwa ini memang untuk kesejahteraan masyarakat, Bu Ita? Ya, tadi sudah sampaikan bahwa program-program yang untuk kesejahteraan masyarakat ini yang pertama adalah untuk COVID. Dan alhamdulillah COVID di Kota Semarang ini sudah semakin menurun. Bahkan di hari-hari terakhir ini sudah di bawah 75. Jadi ini sudah mulai turun-turun, ini kan adalah salah satu dari uangnya di BHCHT ini juga gitu anggarannya. Kemudian yang kedua adalah untuk penanganan stunting. Selain tadi yang saya sampaikan untuk sosialisasi perundang-undangan, kemudian juga untuk dimanfaatkan atau dikembalikan lagi kepada teman-teman yang bekerja di pabrik rokok gitu ya. Jadi yang ada bantuan langsung tunai, kemudian juga untuk pembelian alat-alat yang terkait dengan buruh tersebut gitu atau pekerja tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk stunting. Jadi stunting ini bagaimana untuk penanganannya. Yang tadi sampaikan untuk promotif preventif untuk anak-anak yang gizi buruk. Kemudian juga untuk bagaimana pembelian makanan tambahan. Karena seperti diketahui kalau kita hanya memakai APBD saja ini enggak kuat gitu ya. Karena memang yang harus istilahnya kalau APBD ini kan harus diponto-ponto, harus dibagi-bagi gitu. Yang tentu sekarang yang menjadi prioritas adalah masalah stunting. Sehingga dari mana saja pokoknya ada duit, dari itu ayo dikeroyok bareng-bareng untuk stunting. Betul. Baik, untuk DBHCHT ini supaya masyarakat lebih paham, lebih tahu, apakah ini disampaikan terbuka, terpublish Bu, untuk apa saja, jadi masyarakat bisa mengaksesnya di mana? Iya tentu, jadi ini kan bagian dari, kalau di kami ini kan di bagian perekonomian yang membidangi gitu ya, sehingga ya itu tadi kan ada sosialisasi bahwa ini loh dari provinsi dapat yang kalau sekarang ini 9 miliar, kalau tahun 2023 ini kan 13 miliar gitu ya. Ini kan akan disosialisasikan bahwa kami sudah menerima anggaran seperti ini loh sebagian dipakai untuk penegakan hukum, yang satu untuk kesejahteraan masyarakat, kemudian yang satu lagi untuk kesehatan dan sebagainya, sehingga ini akan orang tahu gitu. Dan utamanya pasti dari pekerja pabrik rokok karena mereka yang mendapatkan paling banyak gitu, seperti itu. Baik, tadi sempat disinggung juga untuk memerangi rokok ilegal ya, Bu Nurhaini. Nah, ini sejauh mana usahanya untuk memerangi rokok ilegal? Sebenarnya sudah sangat masif ya sosialisasi yang kami lakukan dengan menggandeng teman-teman kabupaten kota, terutama Kota Semarang ini sudah dari sisi kuantitas sudah sangat banyak. Dari sisi audien sepertinya sudah seluruh lapisan masyarakat itu. Siapa saja yang disasar, Bu? Bahkan Permata Hebat itu juga dapat sosialisasi terkait ketentuan di bidang cukai itu. Iya, bagaimana respon masyarakat Kota Semarang? Antusias, justru saya sangat ini ketika yang pesertanya ibu-ibu ya, keponya sangat gitu loh. Keponya. Biasanya pertanyaan-pertanyaan apa Bu yang muncul, betul, Bu? jadi harapan kami ketika ibu-ibu biasanya kan aware banget dengan lingkungan ya. Justru ketika ibu-ibu yang mendapat sosialisasi terkait tadi ciri-ciri rokok ilegal, ketentuan cukai, kemudian terkait sanksi hukumannya. Nah itu ibu-ibu pasti akan lebih peduli dengan kanan kirinya gitu loh. Oh di tetangga saya ada yang begini, ada yang begini. Kalau bapak-bapak mungkin malah nggak sempat ya Pak. Gitu ya. Jadi yang lebih aware ibu-ibu. Sekarang ibu-ibu sudah mulai berani ya Bu? Jadi selain tadi sosialisasi dengan audien yang sudah bermacam-macam ya, kami juga secara rutin kami itu melakukan operasi bersama dengan teman-teman Satpol dan bidang perekonomian sebagai PIC. Juga teman-teman dari Satpol itu banyak yang sudah ngasih masukan ke kami terkait informasi peredaran rokok ilegal, kemudian itu kita jadikan sasaran target untuk operasi bersama. Baik, kalau dari provinsi seperti apa sosialisasinya untuk gempur rokok ilegal, Pak Dadang? Ya, banyak hal yang kita lakukan, kegiatan sosialisasi, bahkan kita mencoba tidak mensasar, kita kan berbagi Mbak, kabupaten kota ada yang menggunakan kearifan lokal, berbagai sendi kita masuki. Salah satu yang terakhir kita lakukan adalah bagaimana supaya anak-anak muda
Ini kan perko-perko awal nih. Dia lebih aware. Kemarin kita lakukan semacam festival pembuatan film pendek, baik yang bersifat fiksi maupun yang dokumenter, termasuk membuat poster. Ini sebenarnya lebih ke anak muda supaya mereka, kalau di anak mudanya sudah paham, biasanya mungkin nek ngandani wong tuane lebih didengar gitu ya. Itu Jadi saya kira dimulai salah dari satu- anak-anak anak muda ya. yang merasa muda ya, ini harus bikin konten-konten ya Ya. untuk gempur rokok ilegal. Betul. Begitu. Nah, kalau di Kota Semarang sendiri ini kan Ibu juga aktif di media sosial, Bu. Adakah konten-konten yang untuk mensosialisasikan gempur rokok ilegal? Iya. Iya tentu juga tadi mungkin kolaborasi tadi apa yang sampaikan Pak Dadang, Bu Nurhaini juga kami kan punya medsos banyak sekali sehingga ada IG, ada Twitter, ada di kelurahan-kelurahan juga ada semua punya medsos ya, tentu kita akan bersama-sama gitu. Bisa juga nanti kan ada lewat kesenian juga Mbak, budaya, bagaimana caranya kita ini pendekatan untuk mensosialisasikan, merubah mindset masyarakat. Jadi lewat kesenian, lewat budaya, lewat tadi sosialisasi tadi dengan ibu-ibu, ya semua penjuru digempur lah Mbak, seperti itu. Termasuk acara kita Termasuk sekarang acara, ini ya Bu. termasuk ini juga, Termasuk gitu. ini. Baik, Bu Nurhaini, ini kan sudah dilakukan secara masif begitu untuk gempur rokok ilegal. Ngefek nggak Bu? Ngefek. Ada pengaruhnya seberapa Ada besar? pengaruhnya. Kami kan kalau setiap kali kami melakukan sosialisasi, kami selalu sampaikan kalau ada yang dicurigakan, mencurigakan, atau mungkin masyarakat itu curiga, monggo bisa dilaporkan kami ada nomor WhatsApp kami kan di 0899 Ya. 107 2015. Baik, silakan itu dicatat ya pemirsa. Handphone itu aktif, banyak masyarakat yang melaporkan gitu loh, melaporkan meskipun itu harus kami saring, kami analisa untuk sebelum ditindaklanjuti apakah itu informasinya yang A1, A2 atau A3 gitu. Oke, boleh kasih bocoran Bu di acara ini. Biasanya itu ditemukan di titik-titik mana saja? Titik-titik itu kalau di Kota Semarang itu pasar masih. Pasar masih ya. Pasar, sebagian pasar itu kalau kami datang berseragam itu kurang tahu Ngumpet ya. langsung. Barangnya tuh sudah berpindah gitu loh. Sudah Tapi kalau berpindah. kami datang surveillance gitu ya, itu kami temukan dan itu kami kolaborasi dengan teman-teman Satpol di Kota Semarang itu luar biasa. Teman-teman Satpol itu jeli sekali memetakan tempat-tempat mana yang masih ada peredaran rokok ilegalnya. Berarti harus diapresiasi kerja dari Satpol PP Kota Semarang ya Bu. Betul. Baik, untuk harapannya ke depan seperti apa dan juga pesan untuk masyarakat Kota Semarang Bu, silakan. Kalau sebenarnya kan pemerintah tuh sudah lama mencanangkan gerakan gempur rokok ilegal. Nah, tapi hal tersebut akan sia-sia pastinya ya ketika tidak ada partisipasi dari masyarakat. Jadi kami harapkan warga Kota Semarang khususnya ya, monggo ikut berpartisipasi terkait kegiatan gempur rokok ilegal dengan cara nanti itu menyampaikan informasi yang dan mengamankan daerah masing-masing gitu maksudnya. Tetangga kanan kirinya. Kalau seperti waktu Covid itu kan ada Jogotongo ya. Nah, ini sama monggo Jogotongo untuk peredaran rokok ilegal. Biar lebih ini ya. Lebih cepat diatasi dan nanti dengan adanya rokok ilegal bisa ditekan, dana bagi hasil cukai hasil tembakau meningkat, kesejahteraan masyarakat pun bisa meningkat. Amin. Baik, Pak Dadang, pesan untuk masyarakat Jawa Tengah Pak? Ya, lebih aware saja. Jadi siap apapun yang terjadi di lingkungan, terutama di RT, di RW tadi sampai Bu Wali, secepatnya diinformasikan. Kalau saja rokok ilegal ini bisa hilang, bisa kita bayangkan saja misalnya di Jawa Tengah 64 terakhir ya, 64 juta batang. Itu kalau diuangkan sekitar 44 kerugian kita 44 miliar. Nah, itu kalau dikembalikan lagi ke masyarakat, kalau itu tuh lumayan bisa membangun berbagai macam. Stunting terutama ya Bu. Ya, nah, makanya saya kira tadi disampaikan satu kolaborasi memang di antara kita di aparat juga partisipasi masyarakat ini penting banget. 2 kalimat kolaborasi dan partisipasi. Kolaborasi dan partisipasi. Terakhir Bu Ita, silakan pesan untuk warga Semarang Ibu. Iya tentu yang pertama tentu kami mengaturkan matur nuwun pada
Bea Cukai Kota Semarang khususnya, kemudian juga dari provinsi. Sebenarnya kita ini sudah berkolaborasi. Tadi dari Bu Nurhaini juga menyampaikan bahwa Satpol PP ini kan sudah sudah aware, sudah tahu titik-titik mana ya. Tentu kembali lagi partisipasi dari masyarakat. Insya Allah lah kalau di Kota Semarang ini kan sudah melek medsos ya, ibu-ibu masyarakat gitu kan sudah kalau pegang handphone ini kan kayak istri kedua atau suami kedua gitu ya, jadi udah dipegang terus ya. Sehingga kalaupun ada hal seperti itu, kalau di Semarang insya Allah konsep bergerak bersama untuk gempur rokok ilegal ini sudah oke banget gitu ya Mbak. Jadi setiap kali ada hal-hal yang mungkin mencurigakan, ada hal-hal yang mungkin memang perlu mendapatkan penanganan, itu biasanya sih sudah langsung terupdate ke medsos kita. Jadi kalau ada sedikit-sedikit itu pasti akan lapor, akan sampaikan, utamanya juga dari masyarakat ke RT RW karena ini kan semuanya berjenjang ya. Ya kita harapkan mungkin kalau belum tahu atau belum tahu masalah rokok ilegal kan dengan melihat acara hari ini akan semakin paham dan akan menjadi satu tugas lah bagi mereka yang melihat untuk kalau ada hal-hal yang mencurigakan atau hal-hal yang terkait dengan rokok ilegal ini untuk bisa segera melaporkan. Baik, terima kasih Bu Ita, Pak Dadan, dan Bu Nurhaini. Tidak terasa kita harus berpisah. Dan untuk Anda terima kasih Anda yang sudah menyaksikan kita bersama-sama bergerak untuk gempur rokok ilegal. Saya Mira Azara pamit undur diri. Sampai jumpa. Produksi rokok tanpa cukai dan memperjualbelikan rokok polos atau berpita cukai palsu adalah perbuatan ilegal yang bisa membawa Anda pada hukuman penjara atau denda senilai 20 kali nilai pita cukai. Laporkan jika Anda menemukan rokok ilegal. Dengan membeli rokok berpita cukai legal, berarti Anda turut berkontribusi dalam pembangunan negeri. Jadi, katakan tidak pada rokok ilegal. Gempur rokok ilegal. Guys, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, memproduksi, menjual, atau menawarkan rokok polos tanpa pita cukai adalah perbuatan ilegal dan sangat merugikan negara. Sebab, cukai memberikan banyak sekali kontribusi besar bagi negara di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan masih banyak lagi. Jadi, segera laporkan bila menemukan aktivitas transaksi rokok tanpa cukai, karena dengan cukai legal berarti kamu sudah turut serta membangun negara. Yuk, bersama kita gempur rokok ilegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Birbudi Kismulyanto, Kepala Kantor Bea Cukai Semarang. Kami informasikan bahwa rokok merupakan barang kena cukai, sehingga siapapun yang menawarkan, menyerahkan, menjual, dan menyediakan rokok harus dilekati pita cukai. Ada 4 ciri-ciri rokok ilegal. Pertama adalah rokok yang tidak dilekati pita cukai atau sering disebut sebagai rokok polos. Yang kedua, rokok yang dilekati pita cukai palsu. Yang ketiga, rokok yang dilekati pita cukai bekas. Dan yang keempat adalah rokok yang dilekati pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Bagi siapa saja yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan rokok ilegal, akan dikenai sanksi berupa pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama
5 tahun. Cukai akan kembali kepada masyarakat untuk pembangunan. Maka bagi siapa saja yang menemukan indikasi rokok ilegal, harap melaporkan kepada Bea Cukai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gempur rokok ilegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dadang Somantri, Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam. Hari ini saya akan menyampaikan informasi terkait dengan dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang diterima oleh Kota Semarang. Yang pada tahun anggaran 2022 ini mendapatkan alokasi sebesar 9,7 miliar. Pemanfaatan anggaran DBHCHT ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat, untuk penegakan hukum, dan untuk kesehatan. Tahun ini memang ada pergeseran yang cukup signifikan dalam rangka memperkuat kemampuan masyarakat ketika kemarin kita mendapatkan kondisi pandemi 19. Angka kesejahteraan masyarakat ini di samping ada bantuan tunai langsung, juga di kesehatan yang mendapatkan proporsi yang sangat besar, 90%. Harapannya bahwa dana desa ini bisa dimanfaatkan dengan baik secara transparan, akuntabel, sehingga masyarakat betul-betul bisa merasakan manfaat dan meningkatkan kekuatan ekonominya selama masa-masa yang cukup sulit hari ini. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semarang hebat, Jateng gayeng.